Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan ibu semuanya. Kali ini kita berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih mengenai materi yang sebelumnya, yaitu tentang berita. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa mampu menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Ya, kita masuki yang materi pertama yaitu adalah struktur teks berita. Struktur teks berita itu terdiri dari judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Setiap berita harus memiliki judul, karena judul menggambarkan inti terpenting berita. Judul dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca pada isi berita. Sebaiknya judul ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian kepala berita atau teras berita atau dikenal juga dengan lead berita. Di dalam kepala berita itu berisi informasi terpenting yang terangkum dalam 5W 1H atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. Di kepala berita merupakan paragraf pertama dari suatu berita. Kepala berita dapat dikatakan bagian terpenting dan tersulit dalam berita yang berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami bagian yang paling penting dari keseluruhan berita. Ya, selanjutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi informasi penting atau hanya sebagai informasi pendukung. Tubuh berita ini dikenal dengan bodi berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari kepala berita yang dinarasikan secara lebih rinci tentang kronologi dari peristiwa yang diberitakan. Tubuh berita memuat fakta-fakta yang menjadi pelengkap keterangan dari kepala berita. Ya, selanjutnya adalah ekor berita. Ekor berita ini atau dikenal dengan kaki berita atau leg berita berisi informasi yang kurang penting atau hanya sebagai informasi tambahan. Pada bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya, daftar nama-nama orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Di dalam struktur berita itu berbentuk seperti piramida terbalik. Mengapa demikian? Karena dengan struktur penyajian yang semacam itu, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam piramida terbalik. Bagian awal itu merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Sebaliknya, informasi yang paling penting itu terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, maka dengan hanya memperhatikan bagian awalnya saja, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang terangkum dari keseluruhan isi berita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Apa saja sih kaidahnya? Yang pertama itu adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh banyak halangan. Bahasa standar atau bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa yang sifat popularitas ataupun kedaerahan harus dihindari dalam teks berita karena akan memberikan penafsiran yang ambigu. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contohnya, bantuan sudah ada, tegasnya. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Astrid mengadakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata bahwa yang merupakan konjungsi atau penghubung
di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud yaitu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpendapat, berprasangka, berkesimpulan, dan sebagainya. Contoh, polisi berkesimpulan bahwa orang yang diculik tersebut adalah orang terdekat. Selanjutnya adalah penggunaan keterangan tempat dan waktu. Dalam penggunaan keterangan tempat dan waktu, itu hanya sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan maut di Simpang Jelutung. Ya, kita masuki yang selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologisnya urutan waktu. Konjungsi temporal itu ditandai dengan kata sejak, setelah, awalnya, akhirnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapatkan laporan, polisi kemudian menuju TKP. Di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau kata hubung kemudian yang termasuk dalam konjungsi temporal. Inilah penjelasan dari materi kita mengenai struktur dari sebuah berita dan unsur-unsur kebahasaan dari sebuah teks berita. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu dan ibu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.